1, 2, 3. Iya. Mana keproknya tuh Pak? Harus pluk gitu loh. Nah, baru sah. Ya. Oke, 1, 2, 3. Halo jemaat semua, Shalom. Dan Anda semua yang menyaksikan channel ini, jumpa lagi dengan saya Hardi. Dan saya Joyce. Saya Pendeta Chandra Gunawan. Kita semua dalam acara Kompas Iman. Acara ini merupakan sarana kita untuk bisa bertumbuh sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa memahami, kadang-kadang kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup seputar kekristenan atau keyakinan kita. Dan seperti biasa, kita menerima beberapa banyak pertanyaan yang dari jemaat, dan kemudian nanti Pak Pendeta Chandra Gunawan akan menjawabnya, ya. Dan bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Pak Hardi. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan aja, silakan kepada Ibu Joyce. Silakan Bu. Terima kasih Pak Chandra. Ini ada pertanyaan dari Ya. jemaat. Kadang-kadang kita mau berpikir, apakah Allah itu bisa berubah pikiran atau Allah itu bisa cemburu? Seperti misalnya kita baca di Yeremia dikatakan, murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Dan kemudian di Keluaran pasal 4 ayat 24 kita membaca, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah Pak, apakah setelah Tuhan itu sudah menetapkan hukuman gitu, apakah dia bisa berubah pikiran, membatalkan atau tidak jadi atau menyesal? Dan mengapa Allah itu dikatakan Allah yang cemburu? Baik, terima kasih Bu Joyce, pertanyaan yang menarik sekali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita mesti memahami apa yang di dalam studi Alkitab disebut sebagai cara Allah di dalam menyampaikan, mengungkapkan siapa dirinya. Nah, starting pointnya adalah bahwa Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Nah, maka bagaimana cara Allah di dalam menjelaskan dirinya yang tidak terbatas kepada manusia yang terbatas? Maka di dalam studi Alkitab kita menyebut sebuah istilah bahwa Allah menggunakan sebuah cara yang disebut dengan baby talk. Nah, baby talk itu adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana misalnya saja ketika orang tua menjelaskan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil. Nah, barangkali ibu pernah ditanya oleh anak ibu mengenai satu pertanyaan waktu anak ibu masih kecil. Ibu pernah ditanya sama anak ibu? Pernah. Ya, bisa kasih contoh waktu kecil anak ibu tanya apa yang membuat ibu misalnya menjawab, atau misalnya pernah nggak anak ibu tanya saya ini dari mana? Nah, bagaimana cara ibu menjelaskan pertanyaan tersebut kepada anak-anak waktu itu? Ingat nggak Bu? Apa ya? Ya memang anak-anak itu kalau bertanya hal yang susah dimengerti gitu ya. Kemudian akhirnya ya kita menjelaskannya sesuai dengan jalan pikiran mereka ya. Iya, artinya kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka bisa pahami, bisa mengerti. Nah, jadi waktu Tuhan berbicara kepada manusia, manusia dengan Tuhan itu ada gap pengertian. Nah, maka supaya manusia bisa memahami jati diri Tuhan, maka Tuhan perlu menyampaikan kepada manusia dalam bahasa yang manusia mengerti. Nah, bagaimana cara Tuhan menggambarkan bahwa Dia tidak senang dengan apa yang Dia lakukan ketika Dia menghukum katakanlah manusia yang berdosa, yang melawan Tuhan. Nah, maka bahasa yang digunakan adalah menyesal, begitu. Nah, itu adalah bahasa yang kita bisa tangkap, tetapi bahasa itu adalah bahasa yang sepenuhnya benar, tetapi tidak bersifat, tetapi bersifat analogi. Artinya bahwa ada yang sama antara
penyesalan manusia dengan penyesalan Tuhan, tapi penyesalan Tuhan berbeda atau melampaui daripada penyesalan manusia. Nah, jadi pertanyaan seperti tadi, apakah Tuhan menyesal ketika menghukum manusia yang berdosa? Nah, untuk menggambarkan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang menyukai kekerasan, Tuhan yang senang ketika manusia menderita karena penghukumannya, maka digunakan istilah menyesal. Nah, jadi istilah ini digunakan untuk menolong kita mengerti sebagian dari jati diri Allah. Nah, tetapi sekali lagi apa yang Allah nyatakan kepada kita, nah itu bersifat paradoksial. Artinya apa? Artinya Allah menyesal, tetapi bukan dalam pengertian bahwa dia salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu kalau kita manusia kan menyesal karena seringkali begitu, betul nggak Pak Hardi? Apakah ini bisa diartikan bahwa yang dimaksudkan itu adalah versinya kita gitu maksudnya? Iya. Jadi Tuhan membahasakan jati dirinya dalam versi pemahaman manusia. Iya, betul. Tetapi sekali lagi itu tidak berarti bahwa hanya sisi itu yang harus diperhatikan. Gitu. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita menyesal akan sesuatu yang kita lakukan itu karena kita melakukan sesuatu dan kita merasa salah, betul kan? Ya. Nah, maka kita menyesal. Nah, itu nggak bisa diberlakukan kepada Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan menggambarkan dia tidak senang ketika manusia menerima penghukuman, maka digambarkan bahwa dia menyesal. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan merasa dirinya salah menghukum. Gitu. Karena Tuhan tidak pernah salah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Maka waktu kita menggunakan istilah Tuhan menyesal, kita harus memahami itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk membicarakan perasaan Allah, satu sisi dari perasaan Allah, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena sekali lagi jati diri Tuhan lebih luas daripada apa yang kita bisa pahami. Begitu Bu Joyce. Terima kasih Pak untuk Iya. penjelasannya. Oke, dengan senang hati. Pak, Ya. tapi dikatakan juga Allah itu Allah yang cemburu gitu. Pak. Betul. Maksudnya apa Pak? Nah, jadi Allah itu disebut sebagai Allah yang cemburu, artinya bahwa ini adalah kembali lagi istilah yang digunakan oleh Alkitab untuk menggambarkan bahwa dia tidak senang ketika ciptaan itu menomorduakan dia. Nah, itu bahasa yang dia gunakan. Nah, tetapi sekali lagi di dalam bahasa manusia, istilah cemburu itu selalu memiliki nuansa negatif, gitu. Nah, tetapi waktu Tuhan menggunakan istilah cemburu, nah maka kecemburuan Tuhan itu bersifat suci, begitu. Nah, sehingga sekali lagi waktu kita berbicara mengenai Tuhan itu cemburu, nah istilah itu digunakan untuk menolong kita mengerti perasaan Tuhan dalam bahasa yang kita manusia bisa mengerti. Nah, tetapi itu tidak keseluruhan perasaan Tuhan yang diungkapkan, hanya satu segi yang membuat kita bisa menangkap maksud Tuhan. Begitu Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi kita Oke. lebih mengerti bahwa sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan dirinya supaya kita lebih Betul. mengerti ya Pak ya. Betul. Kemudian begini Pak, kita sering membaca istilah-istilah atau nama-nama Allah yang dipergunakan Iya. di dalam ketika kita belajar atau membaca kitab suci gitu ya. Ada misalnya ada yang mengatakan Yehova Jireh, Iya. Rafa, Iya. atau juga mungkin Iya. apa namanya Allah Yahweh. Allah Yahweh, Betul, Allah betul. Abraham, Allah Betul, Yakub betul. misalnya. Kenapa bisa beda-beda begitu Pak? Iya. Nah, ini masih terkait dengan prinsip yang tadi saya katakan bahwa manusia kapasitas dia untuk memahami Tuhan sangat terbatas. Nah, sementara jati diri Tuhan itu dan karya dia itu tidak terbatas. Nah, untuk menolong umat Tuhan mengerti siapa dia, maka Tuhan kemudian menggunakan berbagai nama yang disampaikan kepada manusia sesuai dengan konteks pergumulan orang yang mendengar
nama Tuhan diperkenalkan kepada dia. Nah, misalnya saya contoh istilah Yahweh itu pertama kali digunakan dalam tradisi itu ketika Musa bertemu dengan Tuhan di padang berantara ketika Tuhan memanggil dia. Nah, Musa dalam kondisi tidak siap untuk merespon panggilan Tuhan. Maka kemudian Tuhan berkata kepada Musa bahwa ketika Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Tuhan berkata bahwa aku adalah aku dulu adalah aku, dan aku ke depan adalah aku. Artinya aku ada di masa lalu, aku ada di masa sekarang, dan aku ada di masa yang akan datang. Nah, arti daripada Yahweh adalah itu. Nah, jadi waktu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh atau juga kadang disebut sebagai Yehova juga. Nah, Tuhan sedang memperkenalkan kepada dirinya kepada Musa yang di dalam situasi tidak siap di dalam menerima panggilan Tuhan, dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap diri dia atau Tuhan yang setia. Nah, maka dalam konteks ini kemudian nama Yahweh itu dapat dipahami oleh Musa gitu ya, oleh Musa, dan Musa mengerti itu nama itu, tapi nama itu baru satu sisi dari jati diri Allah yang lain. Nah, barangkali Pak Hardi juga pernah mendengar misalnya saja nama lain dari Tuhan. Misalnya saja kita membaca katakanlah sebuah nama yang Tuhan perkenalkan, Elohim ya, misalnya, iya. Nah, Elohim. Nah, itu adalah ucapan yang digunakan di dalam Alkitab ketika penciptaan. Nah, jadi ketika penciptaan, nama Elohim, nah itu menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang besar. Nah, jadi waktu kita membaca Tuhan dalam penciptaan diperkenalkan sebagai Elohim, nah maka kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang besar. Sebagai Yahweh, dia adalah pribadi yang setia. Nah, sekarang kalau kira-kira menurut Pak Hardi, kalau Pak Hardi melihat berbagai nama tersebut, menurut Bapak apakah orang akan berpikir Allah itu banyak ataukah bagaimana? Atau Bapak pernah nggak mendengar ada orang yang karena nama Allah itu beberapa kemudian berpikir bahwa Allah itu jadi banyak? Bukan itu sih Pak, yang saya kepikirkan malah gini, ada orang yang mengatakan bahwa yang benar itu adalah ini katanya. Oh misalnya, iya. Harusnya itu Elohim misalnya. Iya, iya. Bukan iya. yang ini gitu. Iya. Justru itu apa? Iya. Apakah boleh kita toh sama aja? Gitu, iya. Yang saya tangkap dari betul. Itu kan bagaimana menyatakan, berkomunikasi pada kesempatan apa, kemudian akhirnya mendapat sebutan seperti apa. Gitu. Iya. Artinya kan kita boleh, yang ini boleh, yang itu boleh. Gitu. Iya, betul. Tidak harus bahwa yang benar itu ini, gitu kan, yang lain salah misalnya. Bukan begitu kan maksudnya? Iya betul, karena sebagian orang berkata bahwa nama Allah itu satu, yaitu hanya Yahweh, itu yang Allah perkenalkan, sehingga yang lain itu bukan nama dia tapi gelarnya, begitu. Nah, tetapi di dalam Alkitab Tuhan memperkenalkan dirinya dalam berbagai nama, begitu, dan gelar adalah bagian dari nama dia juga, begitu. Nah, jadi kenapa Tuhan tidak memperkenalkan dirinya di dalam satu nama? Karena keterbatasan manusia untuk memahami Tuhan. Begitu. Kalau Tuhan memberikan hanya satu nama, maka manusia hanya mengerti kesetiaan Allah, dan manusia tidak bisa memahami misalnya saja kebesaran Dia dengan nama Elohim, atau misalnya saja kemahakuasaan Dia ketika Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah semesta alam misalnya. Nah, jadi memang nama-nama itu adalah nama-nama yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menolong kita mengerti siapa diri Dia secara utuh sesuai dengan yang Dia inginkan, sebatas yang Dia ingin kita pahami, begitu. Berarti bisa dikatakan juga ini salah satu kekayaan ya Pak. Iya. Kita boleh mendapatkan Tuhan kita itu dengan julukan panggilan yang beragam gitu. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya Pak
lain misalnya ya, ada yang menyebut Brahma, ada yang menyebut apa Tien. Kira-kira yang dimaksudkan itu oknumnya sama atau gimana, Pak? Iya, betul. Kita tanya Ibu Joyce dulu ya. Gimana Bu Joyce kira-kira? Menurut Ibu Joyce, apakah kira-kira waktu kan orang-orang yang berbeda keyakinan juga kadang-kadang memanggil nama Tuhan dengan panggilan mereka. Menurut Ibu bagaimana, Ibu? Menurut saya Tuhan Iya. itu sebenarnya satu ya. Uh-uh. Pasti semua orang mengharapkan mereka tuh menemukan Allah yang sejati, Iya, gitu. iya. Allah yang sebenarnya gitu ya. Iya. Tapi mungkin mereka salah gitu karena Mhm. yang disembah itu bukan seperti yang dibayangkan oleh mereka. Iya. Ya, nah jadi memang kalau kita mempelajari mengenai bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, nah kan ada dua cara, salah satunya adalah melalui wahyu umum. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui hal-hal yang bersifat umum, misalnya saja alam semesta, nurani, sejarah. Dan waktu manusia melihat alam, manusia melihat sejarah, manusia jujur dengan nuraninya, maka manusia pasti tahu Tuhan ada. Dan ketika manusia mencoba untuk merefleksikan seperti apakah Tuhan yang dia sadari, yang dia tangkap melalui nuraninya, nah maka lahirlah yang namanya keyakinan-keyakinan atau agama. Nah jadi bisa kita katakan bahwa penyebutan-penyebutan tentang Tuhan dari mereka yang memiliki berbagai keyakinan ini, nah itu sebenarnya refleksi manusia dalam upaya manusia untuk mengenal, untuk mendefinisikan, mengerti Tuhan itu seperti apa. Nah tetapi sekali lagi bahwa manusia terbatas sifatnya, dia tidak bisa mengerti tentang Tuhan. Jadi kalau manusia ingin tahu Tuhan itu seperti apa, maka pengetahuan itu nggak bisa datang dari pihak manusia, harus datang dari pihak Tuhan. Ya. Nah maka itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita gagasan-gagasan melalui kitab suci yang memperkenalkan siapa dia. Salah satunya melalui berbagai nama yang tadi kita bicarakan. Begitu. Ya. Iya. Jadi Cuman apakah- sekalian Ya. Jadi apakah betul Pak misalnya pengertian saya Ya. bahwa misalnya ketika Tuhan mengatakan aku adalah aku, Yahweh gitu, Iya. kita tuh langsung membayangkan bahwa dia itu adalah pribadi yang kekal gitu, yang dari Iya. dulu sekarang, atau misalnya ketika dia bilang aku adalah Elohim, kita langsung bisa membayangkan bahwa dia itu adalah pencipta alam semesta itu. Iya, betul. Jadi itu manfaat dari kita mengenal nama-nama Allah. Jadi membuat kita tidak serampangan waktu kita menyebut nama Dia. Begitu. Jadi waktu kita memanggil nama Tuhan misalnya. Nah, jadi istilah Yahweh waktu diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, jadi istilah Tuhan itu berarti Dia adalah pribadi yang setia, pribadi yang kekal. Dan waktu kita menyebut Allah dalam doa kita, nah maka kita sedang menyebut pribadi yang maha besar dan berkuasa. Nah, jadi itu manfaatnya kita mengenal nama-nama Tuhan. Nah, jadi semakin kita mempelajari nama-nama Dia, kita akan belajar semakin mengerti jati diri Dia. Begitu. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, barangkali mungkin pertanyaannya, berapa banyak nama-nama Tuhan yang Pak Hardi dan Bu Joyce ketahui? Bisa sebutkan satu di luar nama Allah dan nama Yahweh atau nama Elohim, Pak Hardi? Adonai, iya. Nah ini adalah terminologi yang juga penting. Itu adalah artinya Tuhan, Tuhanku. Adonai, artinya ini adalah sebutan yang digunakan oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak berani menyebut nama Yahweh, maka setiap kali ketemu huruf Yahweh mereka memanggilnya Adonai. Bagaimana dengan Ibu? Masih punya stok kira-kira, ingat nggak ada nama yang lain? Yehova Rafa, Nah itu ya. Allah yang menyembuhkan. Nah itu. Nah, jadi kita dalam lagu kita menemukan banyak terminologi. Nah itu sesuatu yang baik sekali untuk dipelajari. Iya. Oke, ini menarik sekali saya kira jawaban cukup Iya. cukup komprehensif dan mudah
kita semakin bertumbuh ya. Iya. Silakan Bu. Jemaat sekalian, demikianlah acara Kompas Iman edisi ini. Silakan jika ada jemaat yang mempunyai pertanyaan dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah channel ini. Saksikan terus acara Kompas Iman ini setiap hari Selasa jam 8. Sampai bertemu lagi dan Tuhan Tuhan memberkati.